Di sini saya Juanda Pragumansa, NPM 2238080 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Uji Kinerja Instrumen Spektrofotometer Sarapan Atom ataupun AAS. Dibantu 6650F terhadap logam Fe, Zn pada kegiatan praktikum kimia anorganik di UPT Laboratorium Terpadu UNS. Next. Ini nama kelompok kami ada Adela Fadila, Dery Pratama, Fatma Haris, Fitria Barani, Indah Mutiasari, Devita Putri Adelia. Adapun saya sendiri Juanda Pragumansa. Selanjutnya pemateri pertama akan dibawakan oleh saudari saya Indah Mutiasari. Pada Spektrofotometer sarapan atom atau SSA adalah alat yang digunakan dalam kimia analitik untuk menentukan konsentrasi logam tertentu dalam sampel dengan mengukur serapan cahaya oleh atom bebas dalam hasil gas. Prinsip dasarnya adalah atom bebas dari unsur yang dianalisis akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang spesifik untuk unsur tersebut. Besarnya serapan cahaya ini berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Uji kinerja. Yang pertama, linearitas adalah perubahan respon alat terhadap perubahan konsentrasi analitik dengan bentuk kurva linear. Menggunakan kesamaan garis Y sama dengan Bx plus AY sama dengan Bx plus A dan koefisien regresi mendekati 1 atau kurang dari 1. Yang kedua, presisi. Menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual diukur melalui penyerapan hasil individual dari rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Yang ketiga, limit deteksi. Merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen untuk mengukur sejumlah analisis tertentu. Yang keempat, akurasi sebagai kesesuaian antara hasil analisis dengan nilai benar. Yang selanjutnya ada bagian-bagian spektrofotometer SSA. Yang pertama adalah fotoda berfungsi sebagai sumber radiasi cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan logam yang akan dianalisis. Prosesnya yaitu memancarkan cahaya yang kemudian diarahkan ke sistem optik untuk dianalisis. Yang kedua ada flash, berfungsi sebagai sistem pengatoman yang mengubah sampel cahaya menjadi atom bebas dengan bantuan panas dari cahaya api. Prosesnya menggunakan campuran udara atau gas asetilena untuk menghasilkan nyala api yang cukup panas. Yang ketiga ada tabung gas, berfungsi untuk menyediakan gas seperti asetilena atau oksigen yang digunakan untuk pembakaran baterai. Prosesnya yaitu melarikan gas ke atomizer untuk menciptakan kondisi atomisasi. Yang keempat ada dustring, berfungsi untuk mengalirkan udara keluar dari area instrumen untuk memastikan ventilasi dan keselamatan selama analisis. Prosesnya membawa gas buangan dari proses atomisasi keluar ruangan. Yang kelima ada wadah sampel, berfungsi sebagai pipa sampel larutan logam yang akan dianalisis. Prosesnya yaitu sampel diambil menggunakan sistem injeksi dan diarahkan ke atomizer. Yang keenam ada wadah blanko, berfungsi untuk menyediakan larutan referensi atau blanko untuk kalibrasi dan koreksi integral. Prosesnya digunakan untuk memastikan alat bekerja dengan benar sebelum dianalisis sampel. Yang ketujuh ada reseptor, berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang tidak diserap oleh atom logam dalam sampel. Prosesnya yaitu mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik yang mewakili konsentrasi logam. Yang ke-8 ada rektor atau monitor, berfungsi untuk menampilkan data analisis yang diperoleh dari detektor. Prosesnya menyediakan hasil akhir berupa konsentrasi logam dalam bentuk angka atau grafik. Yang ke-9 ada buangan SSA yang berfungsi sebagai tempat pembuangan residu atau sisa gas dari proses atomisasi. Prosesnya yaitu mengumpulkan sisa material yang tidak digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya
piramid atau metode lain untuk memecah senyawa menjadi atom bebas. Yang ketiga ada monokrom, memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya yang dihasilkan oleh lampu, sehingga hanya radiasi yang relevan atau logam dengan logam tertentu yang dihasilkan. Yang keempat ada fotodetektor atau fotomultiplier untuk mendeteksi cahaya yang telah melewati atau tidak. Intensitas cahaya yang tidak diserap oleh atom digunakan untuk menyentuh konsentrasi. Prinsip kerja SSA. Prinsip kerja spektrofotometer serapan atom didasarkan pada kemampuan atom bebas dalam fase gas untuk menyerap radiasi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan energi eksitasi atom tersebut. Yang pertama, atomisasi mengubah sampel yang biasanya berbentuk larutan menjadi atom bebas menggunakan panas seperti nyala api dengan bantuan udara dan gas asetilena atau dengan bentuk grafit. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan atom-atom bebas yang akan menyerap cahaya. Yang kedua, serangan cahaya. Atom bebas menyerap radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga pada panjang gelombang tertentu yang spesifik untuk unsurnya dianalisis. Yang ketiga, pengukuran. Intensitas cahaya yang diserap diukur menggunakan detektor seperti fotomultiplier bulb. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam sampel berdasarkan hubungan linear antara serangan cahaya dan konsentrasi analit sesuai dengan formula. Cara kerja yang pertama yaitu preparasi instrumen menggunakan metode flare. Pertama, nyalakan main valve tabung gas yang akan digunakan metode flare. Udara kompresor dan gas asetilene, analisis flame asetilene. Yang kedua yaitu menyalakan power UPS dengan menekan tombol on. Yang ketiga, siapkan kebutuhan analisa seperti larutan baku, lampu katode, dan aqua fluides dan sebagainya. Selanjutnya, nyalakan monitor CPU komputer. Yang selanjutnya, nyalakan instrumen AAS Shimadzu 6650F sesuai metode yang digunakan. Cara kerja selanjutnya yaitu proses injeksi standar dan sampel. Yang pertama yaitu linearitas. Penentuan linearitas dilakukan dengan membaca absorbansi seri konsentrasi larutan baku Fe dalam pelarut HNO3 0,05 mol. Selanjutnya yaitu resisi. Larutan standar 2,5 ppm logam Fe dan 0,25 ppm logam Zn diukur sebanyak 10 kali ulangan. Selanjutnya itu limit deteksi, melakukan pengukuran larutan belangko sebanyak 10 kali ulangan juga. Yang terakhir yaitu akurasi, melakukan pengukuran contoh UGFE standar solution reachable SRM from NIST Fe 2 ppm dan ZN standar solution reachable SRRM from NIST 0,5 ppm masing-masing diulang 3 kali. Cara kerja selanjutnya itu menganalisis data, memasukkan data direct standar di aplikasi yang sudah tersedia di komputer. Selanjutnya itu memasukkan data, contoh atau uji atau sampel di aplikasi yang sudah tersedia di aplikasi perhitungan S.
baik. Kemudian ditunjukkan dari harga slopnya yaitu 0,3289 asumsi unit per konsentrasi ppm intercept plus 0,0023. Semakin besar slop akan semakin sensitif. Kemudian dari kurvanya itu bisa dilihat tadi dengan garisnya itu apa kalau tadi? Nggak lurus. Next. Kemudian hasil dari presisi logam Fe di absorbasi logam Fe ini diulang sebanyak 3 kali. Kemudian rata-ratanya tidak jauh berbeda. Kemudian konsentrasi ppm-nya itu di ini jumlahnya yang ini jumlah dari konsentrasi ppm-nya itu 24,90. Kemudian untuk Xi min X-nya, kemudian Xi min X kuadrat. Kemudian setelah itu dihitung jumlah Xi min X kuadrat itu 0,0019. Kemudian akar dari jumlah Xi min X kuadrat itu 0,0136. Kemudian simpangan baku atau S itu 0,01396. Kemudian simpangan baku atau RSD sama dengan S bagi rata-rata yaitu didapatkan 0,00561. Kemudian koefisien variasi dikali CV persen sama dengan RSD atau dikali 100% yaitu dihasilkan 0,56081. Next. Ini sama kayak si besi, cuman yang ini zinc diulang sebanyak 3 kali. Kemudian rata-ratanya juga tidak jauh berbeda. Kemudian untuk jumlah dari Xi min X kuadrat itu 0,000035. Kemudian akar dari jumlah Xi min X kuadrat itu 0,00187. Kemudian simpangan baku S-nya itu 0,00187. Kemudian simpangan baku relatif atau RSD itu S dibagi rata-rata yaitu 0,0027. Kemudian koefisien variasi dikali CV persen atau RSD dikali 100% itu 0,72744. Next. Sebelumnya. Nah, jadi kalau yang hasilnya itu yang besi 0,56, yang zinc itu 0,72. Ini dinyatakan cukup baik. Alatnya itu dinyatakan cukup baik untuk mendeteksi sampel. Next. Kemudian untuk limit deteksi atau disebut juga dengan MDL itu sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian rata-ratanya juga tidak jauh berbeda. Kemudian SD-nya itu dihitung dari jumlah konsentrasi X ppm itu. Kemudian dari hasil SD terus dikali 3,14 dengan hasil 0,01034. Kemudian yang zinc itu sama dihitung sebanyak absorbasinya sebanyak 3 kali. Kemudian konsentrasi X itu dijumlahin itu disebut XD. Kemudian jadinya 0,01769. Kemudian MDL atau limit deteksinya itu 3,14 dikali SD dengan hasil 0,005555. Next. Nah, dari tabel 3 dan 4 menunjukkan perhitungan limit deteksi logam Fe dan logam Zn harga parameter uji Fe dengan matriks aqua bides. Aqua bides itu kayak destilasi air suling, cuman di sulingnya itu 2 kali. Jadi pakai ini tuh semakin murni, semakin tidak ada kontaminasi dalam pelarut atau matriksnya. Kemudian sebesar 0,010 sedangkan log Zn dengan matriks aqua bides sebesar 0,005. Next. Kemudian untuk akurasi atau analisisnya itu perhitungan akurasi standar logam Fe absorbasinya itu 1, 2, 3.
akurasinya dengan rata-rata 0,8411. Next. Nah, untuk dari tabel 5 dan 6 menunjukkan perhitungan nilai akurasi larutan standar logam Fe dan Zn. Nilai akurasi larutan standar Fe yang didapat sebesar 2,5, sedangkan nilai akurasi larutan standar Zn sebesar 0,84. Akurasi presentasi simpangan hasil pengukuran, harga akurasi masih di bawah 5%, berarti masih cukup baik. Nilai bias baik logam, besi dan juga zinc atau seng. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua materi tersebut ada 4, yaitu satu tentang linearitas, yaitu didapatkan linearitas yang sangat baik dengan nilai R2-nya sebagai 1 untuk logam Fe dan 0,99 untuk logam Zn atau seng. 2, ada presisi. Presisi didapatkan analisanya cukup stabil dengan hasil presisinya sebesar 1,3333. Selanjutnya ada deteksi atau limit deteksi. Nah, untuk limit deteksi ini untuk logam Fe-nya ada didapatkan 0,0103. Sementara itu untuk logam sengnya ada 0,0055. Yang terakhir ada tentang akurasi, yaitu tentang akurasi dengan larutan standar menggunakan FeNO3 2 ppm. Akurasi yang didapatkan yaitu 2,51% dengan larutan standar CS atau seng NO32 dengan 0,5 ppm. Kemudian akurasi yang diperoleh sebesar 0,84%. Next. Nah, ini untuk referensi jurnal yang kami ambil, bisa dilihat sendiri. Oke, next. Selanjutnya kami di sini membuka sesi pertanyaan, membuka sesi 1 yang akan diawali oleh Dinda Novela. Sejauh mana ketepatan dan presisi pengukuran spektrofotometer AAS 576.650 F dalam menganalisis logam Fe dan Zn? Terima kasih. Selanjutnya ada Divarcita. Selanjutnya Eka Safitri. Selanjutnya Gresela. Ada lagi? Cukup, mungkin kami minta waktu sebentar. Oke, udah didapat jawaban dari oleh Dinda Novela, akan dijawab oleh rekan saya Dinda Mutia Sari. Kenalkan, saya Dinda Sari, STM 23804. Izin menjawab pertanyaan dari Dinda Novela. Pertanyaannya, sejauh mana ketepatan dan presisi pengukuran spektrofotometer atau AS 57650 F dalam menganalisis logam Fe dan Zn? Jawabannya adalah ketepatan dan presisi pengukuran spektrofotometer atau AAS 57650 F dalam menganalisis logam Fe dan Zn sangat baik. Asal
izin menjawab pertanyaan dari Diva. Tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan sensitivitas alat AAS 6650F dalam mendeteksi logam Fe dan Zn pada sampel dengan kadar yang sangat rendah, dan bagaimana mekanisme kalibrasi alat ini untuk memastikan hasil yang akurat. Jadi ya, alat AAS Shimadzu 6650F bisa punya sensitivitas berbeda untuk Fe dan Zn karena setiap logam menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Selain itu, kondisi sampel juga bisa mempengaruhi hasilnya. Kemudian kalibrasi dilakukan dengan memakai larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Alat ini akan membuat grafik hubungan antara sinyal dan konsentrasi logam. Grafik ini jadi acuan untuk memastikan alat memberikan hasil yang akurat, bahkan untuk sampel dengan kadar logam yang sangat besar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Graciela Tiara. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan linearitas dalam uji kinerja SSA dan bagaimana hasil linearitas logam Fe dan seng tersebut untuk mencerminkan kualitas instrumen. Jadi jelaskan tadi di PPT, linearitas adalah kemampuan instrumen untuk memberikan respon yang proporsional terhadap perubahan konsentrasi analitik dalam bentuk kurva linier. Nah, dalam PPT tadi sudah dijelaskan bahwasannya nilai RE2 sebesar 1 untuk logam Fe. Nah, sedangkan menunjukkan bahwa instrumen memiliki linearitas yang sangat baik untuk kisaran konsentrasinya 0 sampai 10 ppm. Sedangkan untuk logam Zn atau seng itu mendapatkan 0,9999 pada kisaran konsentrasinya 0,2 ppm, menunjukkan bahwasannya alat masih memiliki sensitivitas yang cukup tinggi meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Fe. Mungkin itu saja, paham? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Sapitri. Slide-nya yang terus lanjut gambar, lanjut ke atas lagi. Nah, dari pertanyaannya Eka tadi itu mengenai bagaimana atom bebas menyerap radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Nah, untuk lampu katoda ini ada di instrumen SSA. Nah, fungsinya itu untuk menyerap cahaya. Sumber radiasi cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan logam yang akan dianalisis, itu fungsinya. Kemudian bagaimana si atom bebas ini menyerap radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Jadi atom bebas menyerap radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga melalui proses resonansi spektral. Lampu katoda berongga dirancang untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan energi densitas atom tertentu. Ketika radiasi ini mengenai atom bebas yang dihasilkan oleh atomizer, elektron dalam atom tersebut akan menyerap energi dari radiasi dan berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Kemudian proses ini sangat selektif karena setiap elemen itu memiliki panjang gelombang karakterisasinya yang berbeda, yang tersendiri, sehingga radiasi dari lampu katoda hanya akan diserap oleh atom unsur yang dianalisis. Kemudian jumlah radiasi yang diserap sebanding dengan konsentrasi atom bebas dalam sampel yang kemudian diukur untuk menentukan konsentrasi unsur tersebut. Proses ini itu kalau lampu katoda itu memancarkan cahaya yang kemudian diarahkan ke sistem optik untuk dianalisis. Bagaimana? Cukup? Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Jadi kesimpulannya tadi kami membahas tentang logam Fe dan logam seng. Mungkin itu saja. Wassalam. Mungkin itu saja. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi